Selamat datang di perkuliahan praktik yang ke-8 dengan topik Operational Amplifier Non-Inverting. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rangkaian op-amp. Seperti pada pertemuan sebelumnya bahwa rangkaian op-amp ini merupakan rangkaian penguat yang dapat menguatkan sinyal input menjadi lebih besar. Jadi fungsi utama dari amplifier yaitu menguatkan sinyal dari input yang kecil menjadi output yang lebih besar. Tentunya penguatan itu dapat kita tentukan atau dapat kita atur berdasarkan resistor feedback dan juga resistor input. Nah, untuk kali ini, kalau yang sebelumnya kita mempelajari op-amp inverting, bahwa fase antara input dengan output itu saling berkebalikan. Untuk kali ini nanti kita akan mempelajari op-amp yang outputnya dengan inputnya itu fasenya sebanding atau berbanding lurus. Nah, pada hari ini praktik ini bertujuan Anda nanti akan bisa merangkai penguat operasi sebagai penguat non-inverting, kemudian dapat mengetahui fungsi kerjanya, prinsip kerjanya bagaimana, termasuk juga nanti perbedaannya antara op-amp non-inverting dengan op-amp inverting, kemudian dapat menghitung besarnya penguatan pada penguat op-amp non-inverting. Pada praktik kali ini kita masih sama menggunakan simulasi secara online. Nanti rekan-rekan bisa mengeklik link berikut untuk bisa mengerjakan atau membuat rangkaian simulasi secara online. Kemudian rangkaian yang kita gunakan pada praktik kali ini, kita nanti akan menggunakan konfigurasi resistor feedback atau RF dengan nilai 1,2 kilo atau 1200 ohm dan R inputnya 300 ohm. Untuk IC op-amp-nya kita pakai seri LM741. Pada prinsipnya semua jenis IC op-amp tipe berapapun secara prinsip kerja sama. Kemudian untuk teorinya nanti rekan-rekan bisa simak sendiri atau sesuai dengan materi yang ada pada pembelajaran teori. Dan yang paling penting di sini nanti adalah letak inputnya. Nah, kalau kemarin kita langsung saja ke gambar. Kalau kemarin Anda menghubungkan inputnya pada titik atau pada pin nomor 2 ke tanda negatif ini sebagai konfigurasi op-amp inverting. Nah, untuk kali ini Anda akan membuat op-amp yang inputnya kita hubungkan pada tanda positif atau plus ini. Sehingga nanti Anda akan membuat konfigurasi op-amp non-inverting. Artinya input yang ada di sini fasenya akan sama dengan output yang ada pada kaki pin 6 ini. Kemudian untuk konfigurasi tegangannya atau catu dayanya masih sama, pin nomor 7 sebagai positif, pin nomor 4 sebagai negatif. Nah, kemudian ada R feedback. RF di sini adalah R feedback. Jadi resistor yang menghubungkan antara kaki output pin nomor 6 ini menuju ke kaki input pin nomor 2 ini. Nah, sedangkan RI atau R input ini adalah resistor yang menghubungkan antara pin inputnya. Dalam hal ini kita menggunakan pin nomor 2, kemudian terhubung dengan ground. Nah, untuk input sinyalnya sendiri, untuk sinyal masukan yang akan kita kuatkan, ini kita hubungkan ke pin nomor 3. Nah, kalau kemarin ini akan berkebalikan, sedangkan di sini op-amp non-inverting inputnya ada pada kaki positif. Nah, kalau kemarin kaki nomor 3-nya ini yang akan kita groundkan. Untuk penguatan hampir sama dengan op-amp inverting,
Namun yang berbeda di sini tidak ada tanda negatif. Nah, tanda negatif itu menandakan bahwa outputnya itu berbalik fasa. Bukan nilainya negatif, tapi outputnya berbalik fasa. Nah, sedangkan di sini tidak ada tanda negatif, artinya bahwa outputnya itu akan satu fasa dengan inputnya. Nah, kemudian di sini ada plus 1. Nah, secara persamaan dari literatur bahwa gain adalah penguatan atau besarnya amplifiernya. Penguatannya itu dapat menguatkan input berapa kali, itu tergantung dari besarnya RF dan RIn atau R inputnya. Nah, untuk persamaan penguatannya dapat kita hitung dengan persamaan RF per Rin plus 1. Jadi kalau misal nanti R feedbacknya kita beri 9 kilo, kemudian R inputnya itu 3 kilo, maka penguatannya atau gainnya adalah 9 kilo dibagi 3 kilo plus 1, jadi menjadi 4. Nah, begitu juga untuk nilai-nilai yang lain. Nah, sedangkan Vout atau tegangan outputnya, jadi tegangan yang ada pada kaki nomor 6 ini, kalau kita hitung itu nilainya akan sama dengan penguatan atau gainnya tadi dikalikan inputnya. Nah, jadi penguatannya ini tergantung dari besarnya RF per Rin. Dan ini dapat kita atur. Kalau kita akan mengendaki 10 kali, maka kita tinggal mengatur besarnya nilai RF dan RI ini agar mendapatkan hasil 10. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita kembali lagi ke sini, akan menghitung Vout atau tegangan yang outputnya dari amplifier itu, besarnya adalah gain atau penguatan dikalikan Vin. Atau dapat kita juga tuliskan RF per Rin plus 1 kali V inputnya berapa. Nah, kemudian nanti rekan-rekan silahkan untuk mencoba dengan cara menuju ke link yang sudah saya sertakan di sini. Untuk praktiknya, Anda nanti yang pertama sebelum Anda akan mengganti nilai-nilai inputnya, langkah yang pertama silahkan Anda atur besarnya nilai RF dan Rin. Nah, pada simulasi ini yang ada di link ini, R feedback itu adalah R yang ada di sebelah kanan. R feedback itu adalah R yang menghubungkan antara output menuju ke input. Nah, sedangkan RI itu atau R inputnya itu adalah resistor yang terhubung antara input dengan ground. Nah, sedangkan tegangan inputnya atau sinyal inputnya itu Anda sesuaikan, ada di sini nilainya. Nanti silakan bisa diubah. Jadi pada praktik kali ini kita akan mengamati sebenarnya berapa penguatan yang ada di sini. Nah, silakan nanti Anda hitung dulu. Tentunya Anda bisa mengganti resistor dengan cara double klik. Kemudian Anda tulis di sini nilai nominalnya sesuai dengan yang dikehendaki dalam praktek. Nah, sebagai contoh saya akan menuliskan nilainya adalah 100 seperti ini, 100 ohm. Oke. Kemudian R inputnya akan saya beri misalnya 10 ohm. Nah, maka secara matematis penguatannya adalah 100 dibagi 10 dikalikan dengan 100 dibagi 10 plus 1. Jadi menjadi 11 kali. Nah, 11 kali dengan inputnya. Nah, kalau inputnya kita beri tegangan misalnya di sini adalah setengah volt atau 500 mili ya, 500 mili. Kemudian klik OK. Nah, maka outputnya akan menjadi 11 kalinya. Di sini akan ada muncul 5,499. Ya, ini kalau kita bulatkan 5,5. Nah, jadi rekan-rekan nanti yang Anda cermati atau Anda atur adalah yang pertama adalah R feedback dan R inputnya. Ini untuk menentukan besarnya penguatan. Kemudian untuk praktiknya, Anda nanti akan mengganti-ganti nilai V inputnya, tegangan inputnya sesuai dengan tabel.
tabel yang ada pada lab sheet, jadi atau yang ada di laporan ya, dari 10 milivolt, 20 sampai dengan 1 volt. Jangan lupa satuannya diperhatikan. Nah, kemudian nanti Anda amati outputnya. Nah, bagaimana Anda melihat outputnya? Silakan Anda cermati grafik yang ada pada bagian kanan. Nah, sedangkan yang ada pada bagian kiri ini adalah inputnya 500 mV, misalnya outputnya menjadi 5,5. Nah, jadi di grafik ini sudah cukup jelas, yang kiri adalah V input, kemudian yang kanan adalah V outputnya. Nah, apakah benar ini satu fasa? Anda cermati. Nah, saat dia inputnya ada di puncak, nah maka dia outputnya juga akan ada di puncak. Saat inputnya ada di lembah, bagian bawah ini, maka dia juga akan di bawah. Nah, ini yang dimaksud satu fasa. Di saat inputnya berada pada fase positif, maka dia juga outputnya ada di fase positif. Kemudian outputnya ini, nah ini juga kalau Anda klik mengikuti di garisnya, maka dia akan bervariasi, berubah-ubah. Tetapi nanti untuk mencatat ke tabel hasil pengamatan, silakan nanti Anda lihat nilai yang ada di grafik ini. Seperti itu. Input ada di sini. Apakah Anda sudah sesuai mengetikkan? Kalau tadi saya ketikkan 500 mV, kemudian di sini sudah muncul outputnya 5,5. Seperti itu. Silakan nanti Anda coba dengan nilai yang lain. Anda double klik di sini, Anda ganti nilai inputnya dengan nilai yang lain, kemudian klik OK. Nanti Anda lihat hasilnya bagaimana. Nah, itu silakan dilakukan untuk nilai input yang berbeda-beda. Kalau Anda akan mencoba dengan nilai gain atau nilai penguatan yang berbeda, silakan Anda hitung besarnya RF dan RIN seperti ini. Kemudian laporannya silakan Anda isi. Nah, jadi Anda nanti cukup mendownload laporan form yang ada di e-learning. Silakan Anda isi nama, NIT Anda, judul prakteknya apa, tanggal Anda membuat laporan, tujuan praktik sesuai dengan yang ada di lab sheet, alat dan bahan sesuaikan. Kemudian hasil pengamatan silakan Anda tuliskan di sini. Nah, pengukuran adalah data nilai yang Anda dapatkan dari simulasi di sini. Ini adalah pengukuran. Nah, nilai yang ada di sini ini adalah nilai hasil pengukuran. Nah, kemudian perhitungan ini adalah hasil dari Anda menghitung berdasarkan rumus yang ada di lab sheet. Nah, kemudian gain ini juga silakan dihitung karena gainnya nanti silakan Anda dapatkan sesuai dengan yang ada di lab sheet nilainya. Kalau misalnya ada di sini gainnya adalah RF per RI plus 1, maka di sini silakan Anda hitung dan di semua kolom ini kalau tidak ada perubahan maka akan bernilai sama. Nah, kemudian silahkan Anda tuliskan analisisnya bagaimana berdasarkan data yang Anda dapatkan dari simulasi itu, bagaimana hubungan antara data hasil praktek dengan teorinya, dengan perhitungan itu bagaimana, kalau ada persamaan, persamaannya di mana, kalau ada perbedaan, perbedaannya bagaimana, kemudian fenomena yang Anda dapatkan dari data-data tersebut bagaimana, silahkan nanti Anda jelaskan di sini, kemudian di akhir Anda tuliskan kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang dituliskan di sini itu adalah berdasarkan tujuan praktiknya. Nah, kalau tujuan praktiknya untuk mengenal sifat dan karakter op-amp non-inverting, maka silahkan Anda tuliskan di sini. Dan hasilnya apa? Sifat dan karakternya bagaimana? Silahkan dituliskan seperti itu. Kemudian, laporan nanti silahkan disimpan dalam format PDF. Kemudian Anda uploadnya. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti rekan-rekan ada yang kurang jelas mengenai praktik simulasi ini, silahkan bisa ditanyakan atau dikonsultasikan melalui grup yang sudah ada di grup WA kita. Demikian,
Terima kasih dan selamat belajar, semoga berhasil.